Kami membuka hati kami Tuhan. Mari lawat kami sekali lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Kami percaya firman Tuhan yang ditabur hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi biar setiap firman Tuhan ditabur akan tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan dengan urapan yang baru. Taruh perkatamu dalam mulut bibir hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan bukan sekedar sebuah informasi, tapi sebuah transformasi yang mengubah kehidupan setiap kami. Pengurapan dari Roh Kudus juga turun di tempat ini untuk mengajar setiap umat-Mu, sehingga mereka boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kita semua. Berapa suara diberkati lewat pelayanan mereka. Boleh berikan aplaus, tepuk tangan untuk tim Praise and Worship. Thank you guys. Haleluya. Baik saudaraku, shalom. Sekali shalom. Bagaimana kabar saudara siang hari ini? Wah, luar biasa. Ya, senang sekali bisa hadir di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Pak Kem, dan juga semua pengurus yang sudah mengundang. Ada beberapa wajah-wajah yang gak asing ya. Dan saya senang sekali bisa ada di tempat ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini baru pertama kali saya melayani saudaraku. Ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang ya. Saya rindu saudara sayang sama saya. Jadi nanti kalau ketemu di mall bisa panggil saya dan jangan ragu-ragu ajak makan saudaraku ya. Nama saya adalah Dennis Gunawan ya. Saudara bisa panggil Pastor Dennis. Saya sudah menikah saudaraku. Ya, untuk yang ladies, I'm sorry, I'm not available anymore. Saya sudah menikah dengan 1 istri dan 2 anak ya. Jangan terbalik ya, 1 istri, 2 anak. Anak saya yang pertama sudah kelas 9, umur 14 tahun. Yang kedua kelas 7, umur 12 tahun ya. Saya melayani di gereja NDC ya, tetangga saudara dekat dari sini ya, sebagai salah satu pastor di sana ya. Saya rasa cukup perkenalan dari saya. Baik saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Saya diberikan kerinduan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan pagi hari ini adalah mengenai sukacita ya. Judul khotbah firman Tuhan siang hari adalah Experiencing Joy in Life, atau mengalami sukacita dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita rindu mengalami sukacita. Yang setuju boleh katakan amin. Mari kita buka ayatnya saudaraku dari Yakobus 1 ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat yang kedua, saya ajak kita baca bersama-sama. Ini adalah ayat emas kita siang hari ini. Ya, kita mau baca dengan suara yang keras. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, dalam bahasa Inggris kita lihat kata kebahagiaan di sini dikatakan dengan pure joy. Ya, saya bacakan dalam terjemahan dari NIV dikatakan, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Dikatakan anggaplah sebagai sebuah sukacita yang murni, sukacita yang sejati ketika kita menghadapi banyak masalah, persoalan dalam kehidupan kita. Nah, ini sebuah pertanyaan yang membingungkan bagi banyak orang. Bagaimana mungkin di tengah persoalan, di tengah masalah, kita disuruh bersukacita? Nah, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Tadi saya katakan bahwa sukacita adalah sesuatu yang kita semua dambakan. Saya percaya setiap manusia di muka bumi ini rindu mengalami sukacita. Nah, tapi seringkali sukacita ini sulit untuk kita raih. Apalagi kalau kita tadi di tengah masalah. Gak gampang tetap bersukacita, saudaraku. Nah, mengalami sukacita seharusnya menjadi bagian dari kehidupan orang Kristen. Yang setuju boleh katakan amin. Harusnya seperti itu, saudaraku. Harusnya saudara dan saya, orang yang sudah percaya pada Yesus, harusnya kita mengalami sukacita dalam hidup kita. Ya, kenapa? Karena sukacita adalah salah satu buah Roh Kudus. Ya, ada 9 buah roh, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Harusnya setiap kita, orang percaya Tuhan Yesus, harus mengalami sukacita. Karena sukacita dihasilkan oleh karya Allah dalam kehidupan kita. Nah, tapi kenyataannya saat ini, banyak orang sulit mengalami sukacita. Termasuk orang-orang Kristen, saudara. Ini sebuah ironis. Banyak orang yang sudah lama ke gereja, ya mungkin sudah puluhan tahun ke gereja, bahkan sudah melayani Tuhan. Tapi ketika ada masalah datang, ada cobaan datang, tiba-tiba dia kehilangan sukacita, saudaraku. Dia menjadi sedih dan putus asa. Saya mau tanya ibu-ibu di sini jujur ya. Ketika suamimu gak pulang-pulang, ya digondol kuntil anak, saudaraku, ya, saudara bisa tetap bersukacita gak? Gak gampang, ya. Atau di sini tahun-tahun belum disembuhkan, bisa gak bersukacita? Gak gampang. Atau bapak-bapak di sini, ketika bisnismu bangkrut,
ya, engkau mengalami kerugian yang besar, bisa gak bersuka cita? Enggak gampang, saudaraku. Ya enggak gampang untuk kita tetap bersuka cita. Bahkan kalau kita melihat dalam Alkitab, tokoh-tokoh besar pun di Alkitab pernah mengalami kehilangan sukacita. Contohnya siapa? Daud, saudaraku. Daud pernah mengalami kehilangan sukacita. Dia pernah berkata, aku ingin pergi meninggalkan dunia ini. Ya, dibawa ke tempat yang tidak pernah dia harus menghadapi kenyataan hidup. Nabi Elia setelah mengalahkan 450 Nabi Baal, ya, ketika dia dikejar-kejar oleh Isabel hendak dibunuh, dia berkata, Tuhan cabut saja nyawaku. Nah, ternyata manusia bisa mengalami kehilangan sukacita. Ya, nah hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalami sukacita dalam kehidupan kita. Pada sore ini mengalami sukacita, boleh angkat tangannya. Yang rindu boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Haleluya. Nah, pertama-tama saudaraku, kita harus menyadari bahwa sukacita tidak sama dengan kebahagiaan. Joy is not the same as happiness. Sukacita tidak sama dengan kebahagiaan. Mari kita belajar, saudaraku. Apa perbedaan joy dan happiness? Ya, happiness atau kebahagiaan itu bersifat eksternal, saudaraku. Ya, happiness ini bersifat eksternal, dari luar, tergantung keadaan di luar kita. Contoh, kalau lagi hidup kita lagi baik-baik saja, ya, keuangan lagi oke, keluarga lagi oke, wah kita bisa bahagia, betul? Ya, kebahagiaan tergantung dari kondisi di luar. Tapi joy atau sukacita berasal dari dalam, dari internal, ya. Yang berikutnya, saudaraku, happiness itu bersifat apa? Tergantung dari happenings, ya, hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, ya, kalau bapak-bapak di sini baru naik gaji misalnya, waduh, kita bisa bahagia, betul? Wah, kita bisa happy, ya, baru naik gaji, ya. Atau mungkin di sini yang masih muda-muda, ketika cintamu diterima oleh pacarmu, wah gimana? Wah, kita bisa happy, betul? Tapi, ya, kalau misalnya cinta kita ditolak, apakah kita masih bisa bahagia? Nah, ini perbedaannya. Tapi kalau sukacita atau joy itu berasal dari Tuhan. Sukacita berasal dari Tuhan, bukan tergantung kondisi di luar, ya. Dan yang terakhir, happiness itu bersifat temporary, ya, atau bersifat sementara. Ya, kalau lagi banyak uangnya masih banyak, wah dia bisa bahagia. Tapi kalau uangnya habis, tiba-tiba wah jadi sedih, saudaraku, ya. Tapi joy itu bersifat lasting, selamanya, abadi, ya. Sukacita itu bersifat abadi, nggak sementara. Makanya banyak dulu teman-teman saya, saudaraku, ya, waktu saya masih bisnis, kalau mereka lagi pusing, ya lagi banyak pikiran, mereka lari kemana? Ke nightclub, ya, clubbing. Waduh, ajeb, wah happy di situ, ya kan? Begitu pulang ke rumah, muncul lagi masalahnya, saudaraku, stres lagi, saudaraku, betul? Nah, itu kebahagiaan hanya sementara, tapi joy, sukacita itu abadi, ya, bersifat kekal, saudaraku. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa sukacita itu berasal dari kata kara dalam bahasa Yunani, ya, kara. Ya, ini bukan santan, ibu-ibu, ya, kara, ya. Nah, dari kata kara ini turun menjadi charis. Nah, dari kata charis turun lagi menjadi grace dalam bahasa Inggris. Jadi artinya sukacita itu adalah anugerah. Semua katakan sukacita adalah anugerah. Sukacita adalah anugerah. Sukacita merupakan sebuah anugerah Allah serta respon kita terhadap anugerah Allah. Sukacita datang ketika kita menyadari anugerah Allah dan kasih karunia-Nya. Nah, jadi kita mengerti bahwa sukacita itu adalah anugerah Allah. Sukacita itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya, pemberian dari Tuhan kepada kita. Allah Bapa memberikan Tuhan Yesus Kristus, anak yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita menerima sukacita. Yesus adalah sumber sukacita kita. Setuju, katakan amin. Yesus adalah sumber sukacita kita. Tadi kata sukacita itu anugerah dari Tuhan. Anugerah yang mana? Ketika Allah Bapa memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kita menerima sukacita karena Yesuslah sumber sukacita kita. Nah, ini kunci yang pertama. Bagaimana kita mengalami sukacita dalam kehidupan kita? Yaitu kita mulai bersekutu dengan Tuhan. Mari kita baca ayat saudaraku dari Mazmur 43 ayat yang keempat. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah apa, saudaraku? Sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Perhatikan, ketika kita datang menghadap Tuhan,
Ya, mesbah ini bicara tentang kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara mulai berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saudara mulai bersekutu dengan firman Tuhan. Maka disitulah kita menghadap Tuhan yang adalah sukacita kita. Tuhan adalah sukacita kita. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, masuk dalam hadiratnya, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Saya percaya di situ kita mulai melekat dengan Tuhan. Kita mulai nempel dengan Tuhan. Bersekutu itu bicara kita nempel, melekat sama Tuhan, saudaraku. Dan Yesus adalah sumber sukacita kita. Maka Tuhan akan mengalirkan sukacita dalam kehidupan kita. Sama seperti handphone, saudaraku. Ya, handphone saudara ketika baterainya mulai lowbat, ya, apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang saudara lakukan? Maka saudara harus cas baterainya, betul? Saudara cas ke sumber listrik, saudaraku. Maka sumber listriknya akan mengalirkan aliran listrik. Sehingga baterai saudara bisa penuh kembali. Demikian juga dengan kehidupan kita. Masalah persoalan bisa membuat berkurang, saudaraku. Ya, nah gimana cara supaya kita bisa terus bersuka cita? Kita harus nempel sama Tuhan. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Saya percaya kita saudara mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Mungkin masalahmu besar, saudaraku. Problemmu besar. Tapi ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan, saudara mulai berdoa, saudara mulai menyembah Tuhan, saudara mulai membaca firman Tuhan. Maka saya percaya Tuhan yang adalah sumber sukacita kita, Dia akan mengalirkan sukacita itu dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Haleluya. Dan saya mau katakan, sekalipun kita mengalami penderitaan dan pergumulan, kita bisa tetap bersukacita ketika kita melekat dengan Tuhan. Dalam Alkitab saudara akan menemukan bagaimana Paulus dan Silas ketika mereka memberitakan Injil di kota Filipi, saudaraku. Ya, mereka sedang melayani Tuhan di situ, mereka memberitakan Injil. Lalu mereka ditangkap, saudaraku. Dan bukan hanya ditangkap, mereka dipukuli di depan umum. Mereka dipermalukan, saudaraku. Lalu mereka dimasukkan ke penjara bawah tanah. Penjara yang pengap, penjara yang hawanya gak enak, saudaraku. Ya, di bawah tanah dan kaki tangan mereka dipasung, diikat. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Mereka tidak marah sama Tuhan. Mereka bisa saja marah sama Tuhan. Tuhan, kami kan sudah menginjil. Kenapa kami ditangkap? Kenapa kami digebuki? Kenapa kami dipenjara? Alkitab tidak mencatat itu. Alkitab mencatat kira-kira tengah malam Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan di dalam penjara. Mereka memuji Tuhan. Ketika kaki tangan mereka dipasung, diikat. Mereka memuji Tuhan. Kenapa mereka bisa tetap bersuka cita? Karena ketika mereka memuji Tuhan, mereka melekat dengan Tuhan. Disitulah sukacita itu mengalir dalam kehidupan mereka. Dan kita melihat ada mujizat terjadi. Sendi-sendi penjara terlepas. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Saya percaya kita seorang melekat sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami sukacita dalam kehidupan kita. Ini kunci yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengalami sukacita dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ya, kita lihat ayatnya saudaraku, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya ajak kita baca sama-sama satu ayat ini saudaraku. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya lagi bahagia, bukan hanya lagi enak, bukan hanya lagi kondisi baik-baik saja. Tapi dalam segala hal. Tuhan mau kita mengucap syukur. Kenapa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi Tuhan mau dalam hidup kita, kita mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Bukan hanya yang baik, termasuk yang tidak baik. Ketika seorang mengucap syukur, saya percaya sukacita itu akan mengalir dalam kehidupan saudara. Ahli psikologis mengatakan bahwa mengucap syukur merupakan emosi yang paling menyehatkan. Ya, saya mengutip dari Hans Seyler, seorang dokter atau pakar ilmu stres. Dia berkata, gratitude is the most important of all human emotions. Mengucap syukur adalah emosi yang paling penting dari semua emosi manusia. Jadi manusia ini punya macam-macam emosi, saudara. Ada marah, ada sedih, ya kan? Ada kecewa. Tapi bersyukur itu adalah merupakan energi yang paling besar. Energi yang memberikan energi yang lebih daripada emosi yang lain dalam kehidupan kita. Nah, kesimpulannya dikatakan, orang yang lebih sering bersyukur adalah orang yang lebih berbahagia. Setuju katakan amin. Orang yang lebih sering bersyukur adalah orang yang lebih berbahagia. Nah, masalahnya seringkali kita terbalik. Kita berkata, oh saya harus bahagia dulu dong Pak, baru saya bisa ngucap syukur. Makanya kita gak pernah bisa bersyukur.
Tapi kebenarannya adalah kita bersyukur dulu. Baru di situ kita mengalami kebahagiaan dalam hidup kita. Setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Haleluya. Saya mau ajar kita dengan cepat bagaimana kita bisa mengucap syukur. Ya, ada 3 cara mengucap syukur, saudaraku. Yang pertama, ingat kebaikan Tuhan. Untuk saudara bisa mengucap syukur, saudara pertama ingat kebaikan Tuhan. Mazmur 105 ayat 5a berkata, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Saudaraku, seringkali kita sebagai manusia, kita melupakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Manusia punya kecenderungan yang namanya negativity bias. Apa itu negativity bias? Negativity bias adalah kita cenderung mengingat hal-hal yang negatif dibanding hal-hal yang positif. Contoh saudaraku, ya kalau saudara di sini punya teman baik misalnya. Dari kecil nih, teman baik, teman yang setia ya. Sampai besar saudara terus membangun hubungan dengan dia. Dan dia sering menolong saudara. Suatu saat saudara minta tolong sama dia. Wah, berkali-kali dia tolong saudara. Nah, tapi ada satu kali teman saudara ini gak bisa nolongin saudara. Lalu apa yang saudara ingat? Yang saudara ingat hanyalah ketika dia tidak bisa nolong saudara. Betul? Dia 10 kali dia nolong saudara. 1 kali aja dia lupa. Dia gak bisa tolong saudara. Maka saudara melupakan 10 kebaikannya. Yang saudara ingat, oh dia jahat. Dia gak setia kawan. Dia gak tolong saya. Itu yang kita ingat. Itu negativity bias. Demikian kita dengan Tuhan, saudaraku. Seringkali kita berdoa sama Tuhan. Tuhan banyak jawab doa kita. Tapi ada satu mungkin yang belum dijawab oleh Tuhan. Dan itu yang kita ingat. Lalu kita berkata, Tuhan jahat, Tuhan gak adil, Tuhan gak sayang sama saya. Padahal ada begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tahukah saudara, kalau saudara masih bisa bernafas hari ini, itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Amin. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa. Oh saudaraku, saya pernah membesuk melayani orang yang sakit di rumah sakit, saudaraku. Yang harus tabung oksigen, saudaraku. Wah, ngap-ngapan, saudaraku. Saudara, untuk bernafasnya dia susah dan dia harus bayar, saudaraku. Tapi hari ini kalau kita masih bisa bernafas dengan bebas, dengan gratis. Bukankah itu karena kebaikan Tuhan? Amin. Mulai ingat kebaikan Tuhan. Saudara mulai ingat kebaikan Tuhan. Saya percaya ketika saudara mulai mengingat kebaikan Tuhan. Maka hatimu penuh dengan ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Dan kita mulai percaya, iman kita mulai bangkit. Kalau dulu Tuhan sanggup tolong saya. Maka saya percaya hari ini Tuhan pun sanggup tolong saya. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Mulai ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang kedua, cara mengucap syukur. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Saya mengutip perkataan seorang mantan Presiden Amerika Serikat, Teddy Roosevelt. Dia berkata, membandingkan diri dengan orang lain adalah pencuri sukacita. Ketika saudara mulai membandingkan dirimu dengan orang lain, maka tiba-tiba sukacitamu hilang, sukacitamu dicuri. Ada seorang bapak, saudaraku, wah dia baru dapat bonus dari kantor ya, dapat sebuah mobil Kijang Innova. Wah dia senang, saudaraku, ya tiap hari dicuci mobilnya depan rumah, saudaraku. Wah ini mobil baru, ya dapat bonus dari kantor. Wah dia happy, saudaraku, dia senang dapat mobil Innova yang baru. Wah dia mau ajak keluarga nanti jalan-jalan, saudaraku, dia senang. Tiba-tiba pas dia lagi cuci mobil, tetangganya lewat, saudaraku, pulang. Terus tetangganya juga naik mobil baru, naik mobil Alphard, saudaraku. Pas dia ngelihat tetangganya naik mobil Alphard, yang tadi dia lagi happy nyuci mobil Innova, tiba-tiba apa? Mulai ngelihat tetangga naik Alphard, mulai apa? Mulai iri. Lah, saya kok cuman Innova, dia dapat Alphard. Nah, tiba-tiba sukacita kita hilang, saudaraku. Dicuri. Kenapa? Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, ketika saudara ibu-ibu di sini, wah pagi liburan kan, kemarin lagi liburan ya, liburan anak sekolah kemarin. Wah jalan-jalan ke Bandung. Wah di Bandung tuh sekarang banyak kafe-kafe yang bagus, banyak tempat wisata yang bagus, saudaraku ya. Udaranya sejuk, wah saudara ajak keluarga jalan-jalan ke Bandung. Wah saudara happy di situ. Ya foto-foto di sana, makan. Wah bagus, saudara happy. Terus tiba-tiba ketika lagi break, saudara mulai buka handphone saudara. Ya ibu-ibu boleh buka handphone, mulai ngelihat Instagram. Ya, tahu Instagram, saudaraku? Ya, mulai tiba-tiba ada notifikasi masuk. Tiba-tiba pas ketika saudara lihat Instagram, ada teman saudara lagi jalan-jalan juga. Satu keluarga liburan, berfoto, belakangnya Menara Eiffel di Paris, saudaraku. Ya, saudara cuman ke Paris Van Java di Bandung. Tiba-tiba sukacitamu hilang. Betul, ya enak banget ya, dia ke Paris, Perancis, gua cuman ke Bandung. Nah saudara, ketika saudara mulai membandingkan dirimu dengan orang lain, sukacitamu hilang, sukacitamu dicuri. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Amin, saudaraku. Berapa tahun yang lalu ada sebuah lagu yang keren banget yang dinyanyikan anak kecil. Ojo dibanding
membandingke, saudaraku ya. Jangan membanding-bandingkan. Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Ya, setuju katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Haleluya. Yang ketiga, cara mengucap syukur. Ya, tetap percaya bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Tetap percaya bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa, saudaraku? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, untuk kita bisa mengucap syukur, belajar tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ada sebuah cerita, saudaraku, ini kisah nyata ya di Vietnam berapa tahun yang lalu, tahun 70-an. Sebagai guru sekolah minggu di sana. Wah, dia mengalami bagaimana dia begitu cinta mula-mula sama Tuhan. Dia setia melayani Tuhan. Selama 2 tahun dia melayani Tuhan dengan tanpa pamrih, saudaraku. Ya, dia melayani anak-anak sekolah minggu di sana. Dan setelah 2 tahun dia berkata sama gembalanya, Pak Gembala, aku sudah 2 tahun di sini. Boleh gak aku izin mau ketemu sama keluargaku, aku mau pulang kampung. Sama gembalanya diizinin, saudaraku. Nah, pada waktu tahun 70-an, ya, dari tempat gerejanya dia harus melewati sebuah hutan untuk pulang ke kampung halamannya. Nah, gadis muda ini melewati sebuah hutan, dia berjalan pulang, saudaraku. Dan tahukah saudara, dalam perjalanan di tengah hutan itu, dia menemukan ada sarang lebah di situ, saudaraku. Dan gadis ini disengat oleh lebah. Ya, kalau hanya disengat 1-2 lebah, oke, saudaraku. Tapi ini lebahnya ada ratusan, ada sarang lebah. Ya, sarang lebahnya jatuh dan lebahnya keluar semua dari sarang, dan ratusan lebah ini menyengat gadis muda ini. Dan gadis muda begitu kesakitan. Dan akhirnya apa? Gadis muda ini pingsan, saudaraku. Dia pingsan. Karena begitu kesakitan, akhirnya dia pingsan. Dan setelah berapa lama dia mulai terbangun, saudaraku. Akhirnya dengan kesakitan, dengan tertatih-tatih, dia mulai melanjutkan perjalanan, dia pulang ke rumahnya, ke kampung halaman. Dan sampai di rumahnya, saudaraku, di situ dia mulai marah sama Tuhan. Dia mulai marah sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, Engkau tidak adil. Aku sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Aku sudah setia sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan aku mengalami seperti ini? Sekarang mukanya sampai ujung kaki semua bengkak, saudaraku. Disengat lebah, ratusan lebah, bengkak-bengkak. Keluarganya pun sampai gak bisa ngenalin dia. Dia malu, saudaraku. Ya, sebagai seorang gadis mukanya bengkak, badannya bengkak. Di akhirnya dia mengurung diri di kamar dan dia mulai marah sama Tuhan, saudaraku. Dia mulai kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Dan berapa hari kemudian, saudaraku, tiba-tiba desa tentara Vietcong, waktu itu masih zaman perang saudara di Vietnam, diserbu oleh tentara Vietcong, saudara. Dan semua pemuda di sana diambil untuk kerja paksa. Dan wanita di desa itu semuanya diperkosa oleh tentara Vietcong. Dan ketika tentara Vietcong masuk ke dalam rumah gadis ini, saudara, ketika dia hendak memperkosa gadis ini, apa yang terjadi? Tentara melihat, ini wanita atau bukan ya? Karena bengkak-bengkak semua, saudaraku. Ya, muka sama tangan gak beda jauh, paha sama tangan gak beda jauh. Akhirnya apa? Wanita ini selamat, saudaraku. Dia tidak jadi diperkosa. Disitulah wanita baru mengerti, oh, kenapa Tuhan izinkan aku disengat lebah? Ternyata Tuhan ingin menyelamatkan aku dari tentara Vietcong. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Haleluya. Seringkali pada waktu kita mengalami yang tidak baik, kita belum bisa mengerti. Tapi belajar percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita tetap percaya, maka saya percaya di situ kita akan bisa mengalami sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami sukacita dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi untuk kita bisa mengalami sukacita dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 10 sampai 12. Saya ajak kita baca sama-sama, ini ayat terakhir kita, saudaraku, ya. Saya baca ayat 10, saudara baca ayat 11, lalu ayat 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11. Ayat 12 baca sama-sama, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ternyata kunci yang ketiga
untuk kita bisa mengalami sukacita dalam kehidupan kita, yaitu kita harus taat akan setiap perintah Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, jikalau kamu ingin sukacitamu menjadi penuh, maka kamu harus mentaati perintahku. Perintah yang mana? Ayat 12 tadi, saling mengasihi. Ketika saudara mulai saling mengasihi, saudara mulai taat akan firman Tuhan, maka sukacitamu akan menjadi penuh dalam kehidupanmu. Sukacita timbul ketika kita tidak berfokus pada diri kita sendiri. Nah, masalahnya seringkali kita hanya fokus sama diri kita sendiri, sama masalah kita, sama persoalan kita, sehingga kita nggak bisa bersukacita. Hari ini Tuhan mau kita mulai jangan fokus sama dirimu sendiri, tapi mulai fokus pada orang lain. Mulai perhatikan sesamamu. Ketika kita mulai mengasihi orang lain dan membantu orang lain, maka hidup kita menjadi berarti. Dan ini mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ketika saudara mulai fokus sama orang lain, saudara mulai membantu orang lain, saudara mulai mengasihi orang lain, maka saudara mulai menemukan arti hidup saudara. Dan disitulah sukacita itu akan menjadi penuh dalam kehidupan saudara. Ada seorang pemuda, dia anak Tuhan saudaraku, ya. Dia melayani Tuhan di gereja dan suatu saat dia sudah mau menikah dengan kekasihnya, ya, sama-sama pelayan Tuhan di sebuah gereja saudaraku. Wah, dia sudah punya mimpi bahwa dia akan menikah dengan gadis ini dengan pujaan hatinya, sama-sama anak Tuhan. Dia sudah membayangkan punya keluarga yang harmonis saudaraku. Dan 1 bulan sebelum menikah, tiba-tiba wanita ini memutuskan pemuda ini saudaraku. Pacarnya memutuskan pemudanya. Dan pemuda ini mengalami sakit hati yang luar biasa. Dia merasa dihianati. Dan wanita ini bukan hanya memutuskan hubungan dengan pemuda ini, tapi wanita ini pergi dengan pria yang lain, saudaraku. Wah, di situ hancur hatinya, saudaraku. Pemuda ini merasa bahwa hidupnya sudah selesai. Dia mengurung diri di kamar berhari-hari. Dia mulai marah, saudaraku. Dia mulai menyalahkan wanita ini. Wanita ini wanita yang tidak baik. Dia mulai menyalahkan keadaan di sekitar dia, saudaraku. Sampai satu titik dia mulai menyalahkan Tuhan. Wah, dia mulai menyalahkan semua orang, saudaraku. Dan dia akhirnya menyalahkan Tuhan. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling malang di seluruh dunia. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Berhari-hari seperti itu, saudaraku. Dia mengurung diri di kamar, dia gak mau makan, dia gak mau minum, saudara. Dan akhirnya dia memutuskan, udahlah, buat apa aku hidup? Gak ada gunanya lagi aku hidup. Lebih baik aku mengakhiri hidupnya, saudaraku. Dan singkat cerita, suatu hari dia keluar dari rumahnya, saudaraku. Dia berjalan menuju sebuah jembatan. Ya. Di bawahnya ada sungai yang deras. Dia mau terjun ke atas, ke dalam sungai itu, saudaraku, untuk bunuh diri, saudaraku. Dan ketika dia sudah berjalan, saudaraku, menuju jembatan itu, dan di belakang ada seorang wartawan yang sedang berada di daerah situ. Dan wartawan ini memperhatikan dari jauh. Kenapa ya ini pemuda kok kayak orang linglung gitu ya, jalan tanpa arah gitu kan. Dia memperhatikan jauh. Dan ketika pemuda ini mulai mendekati jembatan, wartawan ini semakin curiga. Wah, mau ngapain orang ini? Dan akhirnya pemuda ini mulai naik di atas jembatan, saudaraku. Ketika dia mulai naik, langsung wartawan di belakang, wah ini mau bunuh diri nih. Langsung dia berkata, hey stop, jangan bunuh diri. Dia mulai lari, saudaraku. Wartawan ini berusaha menolong pemuda yang mau loncat ini. Dan karena dia saking terburu-buru dia berlari, saudaraku. Tanpa sadar kakinya tersandung. Dan akhirnya dia menabrak pemuda ini. Dan akhirnya dua-duanya nyemplung, saudaraku, jatuh ke sungai, saudaraku. Dan ketika dua-duanya nyemplung jatuh ke sungai, ternyata wartawan ini gak bisa berenang. Jadi akhirnya pemuda ini terpaksa harus nolongin wartawan ini, saudaraku. Pemuda juga bingung, ini siapa sih ini orang ganggu tiba-tiba lompat. Dan akhirnya singkat cerita dibawa ke pinggir sungai, saudaraku. Dan pemuda ini bertanya, kamu siapa? Kenapa kamu tiba-tiba nabrak saya dari belakang? Terus wartawan ini ngomong, saya tadi ngelihat kamu seperti kamu mau lompat, mau bunuh diri. Saya berusaha mencegah kamu. Tapi saya tersandung, akhirnya saya nabrak kamu. Wah, marah. Awalnya marah, saudara. Pemuda, terus wartawan ini tanya, kamu mau kenapa? Saya bilang, saya mau bunuh diri, kata pemuda ini. Saya ditinggal oleh pacar saya menikah dengan pria lain. Saya gak mau hidup lagi di dunia ini. Terus wartawan ini bertanya lagi, oke, lalu sekarang apa yang kamu lakukan? Bunuh diri kamu? Tiba pemuda ini terdiam, saudara. Pemuda ini diam. Di pinggir sungai dia melihat, ternyata hidup saya berarti loh. Saya bisa nolong wartawan ini. Kalau nggak ada saya, wartawan ini sudah mati tenggelam. Tapi ketika dia mulai menolong wartawan ini, saudara, tiba-tiba dia menemukan arti hidupnya. Hidup saya berguna juga ya. Ketika dia nggak fokus lagi sama masalahnya, sama hidupnya, saudara, dia mulai fokus menolong orang lain. Di situ dia menemukan arti hidupnya. Dia menemukan ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru. Dan akhirnya berkata sama orang, enggak, saya nggak akan lanjutkan bunuh diri. Saya akan pulang dan saya akan melanjutkan hidup saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Haleluya. Ketika hidup kita bukan lagi fokus sama diri kita, bukannya fokus pada masalah kita, tapi kita mulai fokus juga pada orang lain. Kita mulai menolong orang lain, mengasihi orang lain. Maka di situ kita menemukan arti hidup kita. Dan itu mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita.
Saya mau saksikan saudaraku, kesaksian pribadi saya. Berapa tahun yang lalu, waktu itu saya memimpin sebuah komsel saudaraku ya. Dan anggota komsel waktu itu anak-anak muda semua, ya ada yang baru kuliah segala macam saudaraku. Dan ada satu anggota kami, itu gadis usia 18 tahun. Merantau dari Surabaya untuk kuliah di Jakarta. Dan dia ikut komsel bersama dengan kami. Dia tinggal di Tanjung Duren sini saudaraku. Kos dia Tanjung Duren. Nah, gadis muda ini pacaran dengan pelayan Tuhan juga di tempat kami. Dan singkat cerita, ya mereka sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Dan pacar ini saudaraku akhirnya mencampakkan dia. Ya, ini satu gereja loh, mencampakkan dia. Dan setiap kali gadis ini melihat pemuda itu di gereja, tiba-tiba dia lemes, dia jatuh saudaraku. Ya, dan waktu itu kami mulai layanin dia. Dan tapi gadis ini begitu fokus dengan masalahnya. Ya, dia berkata, aku buat apa aku hidup? Aku nggak ada orang lain yang mengasihi aku. Ya, orang tuanya nggak tahu saudaraku apa yang dia alami, karena dia takut cerita sama orang tuanya. Dan singkat cerita saudaraku, suatu hari jam 4 pagi, tiba-tiba istri saya ketika mau ke toilet, dia cek handphone, ada puluhan miss call dari gadis muda ini. Dan istri saya bangunin saya, "Wah, bangun kok, kenapa? Ini telepon nih, miss call ada puluhan kali. Kenapa ya?" Terus coba kamu telepon, itu sekitar jam 4 pagi saudara. Istri saya telepon, pas ditelepon diangkat gadis ini dengan menangis, tolong aku C." Wah, istri saya panik saudara, langsung bangunin saya, kita langsung ke tempat kosnya di Tanjung Duren, kita nggak mandi lagi saudara, langsung datang ke kosnya. Dan kita datang ke kosnya, kita buka kamar, ternyata gadisnya sudah overdose lagi minum obat saudaraku. Banyak obat-obatan dia minum, dia mau mengakhiri hidupnya. Dan hari itu kami langsung bawa ke IGD di Rumah Sakit Royal Taruma saudaraku. Dan singkat cerita, puji Tuhan akhirnya dia bisa selamat. Dan di situ kita mulai melayani dia. Mentalnya sudah kena saudaraku ya. Waktu itu saya bilang, wah kita nggak bisa nih cuman hanya layanin konseling, bisa kita harus bawa dia ke psikiater, ke psikolog. Karena mentalnya sudah kena saudaraku. Dan 1 tahun kami temenin dia, kami dampingi dia saudaraku. Sampai akhirnya gadis ini bisa sembuh saudaraku. Dia bangkit dari kehidupan, dia mulai lanjutkan kuliahnya saudaraku. Dan beberapa tahun kemudian dia pulang ke Surabaya. Dan berapa tahun kemudian dia mulai menemukan seorang pria yang jauh lebih baik. Ya, pria yang mengasihi dia. Dan waktu dia kirimkan undangan kepada saya, dan Koce datang ya, aku mau merit. Dan kami datang saudaraku sana, dia menikah di Surabaya. Dan bulan Mei kemarin dia sudah punya anak, ya kami diundang lagi datang ke sana. Dan waktu kami datang ke sana, kami lihat bagaimana hidup dia diubahkan saudara. Dia berkata begini, Koce, makasih ya. Berkat Koko dan Cece hari ini aku bisa ada. Aku bisa punya suami yang baik, anak-anak yang lucu. Aku bisa punya keluarga yang baik. Kalau dulu mungkin gak ada Cece, aku mungkin gak tahu hidupku gimana. Saudara, waktu dia ngomong itu saudaraku, itu ada sebuah sukacita yang besar dalam kehidupan saya. Ya, itu gak bisa dinilai dengan uang, gak bisa dinilai dengan apapun saudaraku. Ada sebuah sukacita yang besar. Di situ saya menemukan arti hidup saya. Oh, ternyata ketika kita mulai membantu orang lain, kita mulai mengasihi orang lain, ada sukacita yang besar. Sukacita kita menjadi penuh saudaraku. Dan itu adalah sebuah arti hidup kita. Hari ini saya rindu setiap kita mulai bukan hanya fokus sama dirimu sendiri, tapi kau mulai mengasihi orang lain, mulai menolong orang lain. Maka disitulah kau menemukan arti hidupmu dan kau bisa mengalami sukacita. Pemain musik siapkan diri. Saya mau tutup dengan sebuah quote dari Mother Teresa. Dia berkata, "A joyful heart is the inevitable result of a heart burning with love." Hati yang bersukacita adalah hasil yang pasti dari hati yang dipenuhi atau dibakar dengan kasih. Ketika hatimu penuh dengan kasih, maka hidupmu akan mengalami sukacita dari Tuhan. Bagaimana Mother Teresa yang orang yang hidup yang sederhana saudaraku, ya, melayani orang-orang kusta, orang-orang miskin di Kalkuta, India. Dan dia pernah berkata bahwa yang dibutuhkan oleh orang-orang kusta ini, orang miskin, bukanlah uang. Yang dibutuhkan apa? Cinta kasih saudaraku. Mother Teresa seringkali memeluk orang-orang kusta, orang yang dibuang di masyarakat. Dia mengasihi, dia merangkul, dia merawat dalam biaranya saudaraku. Disitulah dia menemukan arti hidupnya. Maka dia mendapatkan hadiah Nobel. Dan dikatakan bahwa yang mereka butuhkan bukan uang. Yang mereka butuhkan adalah cinta kasih. Mother Teresa menjadi simbol dari cinta kasih. Dan saya percaya ketika Mother Teresa mulai mengasihi orang-orang sekitar dia, dia mengalami sukacita dalam kehidupannya. Dia bukan menjadi orang yang kaya, dia bukan menjadi selebriti saudaraku. Dia tetap orang yang sederhana. Tapi hidup dia mengalami sukacita yang penuh dari Tuhan. Karena dia mengasihi orang-orang di sekitarnya.
Hari ini kalau saudara rindu hidup mengalami sukacita, yang pertama, mari mulai bersekutu dengan Tuhan. Yesus adalah kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mengalirkan aliran sukacita itu dalam hidup kita. Yang kedua, belajar mengucap syukur. Mulai mengucap syukur pada Tuhan. Ketika saudara mengucap syukur, saya percaya sukacitamu akan penuh. Dan yang ketiga, saudara mulai mengasihi orang di sekitar kita. Kita mulai mengasihi orang di sekitar kita. Kita mulai menolong mereka. Maka sukacita kita menjadi penuh, hidup kita menjadi berarti. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku.